Hai, gua Rigo, and this is Kanal Fitcraft. Welcome to Kanal Fitcraft, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Oke guys, jadi pada video kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tokoh karismatik yang memimpin SMA Negeri 1 Pari 3, yang juga menjadi sekaligus menjadi inisiator dari pendirian Taman Pintar SMA Negeri 1 Pari 3, Pak Nurbuana. Bapak sudah berapa lama jadi kepala SMA Negeri 1 Pari 3 ini, Pak? Sejak SMA ini berdiri sejak tahun 2013. Jadi Bapak kepala sekolah yang pertama sampai saat ini, Pak, ya? Sampai 2020. Dulu ketika Bapak masuk sekolah ini, gimana sih Pak keadaan sekolah ini? Pada saat pertama tentu saja dengan tanah seluas 3 hektar, sekolah kita masih terdiri dari beberapa gedung saja, jadi unit gedungnya masih sedikit. Kemudian sebagian besar tanah ataupun lahan yang ada di sekolah kita ini masih banyak berupa semak belukar. Jadi memang dulu memang baru sedikit pembangunannya, tapi seiring berjalan tahun gedung semakin banyak, kemudian juga lahan-lahan yang semak belukar juga semakin sedikit karena kita pergunakan untuk aktivitas sekolah. Istilahnya mungkin merintis dari awal, benar ya, dari lahan yang benar-benar nol sampai akhirnya jadi sebuah sekolah yang sangat cantik ini. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Nanang. Oke Pak, pertanyaan yang ketiga, ini kan sekolah ini kan punya salah satu hal yang sebenarnya jarang dimiliki oleh sekolah-sekolah lain kan Pak. Punya taman yang khusus spot foto, dimana kita tahu wisata milenial ini sekarang kan yang paling diminati itu adalah kawasan-kawasan yang ada spot fotonya. Bapak itu dapat inspirasi dari mana untuk memulai pembuatan Taman Pintar ini, dan tujuannya untuk apa sih Pak? Oke, inspirasi yang pertama adalah menyikapi dalam masalah pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 ini, bahwa di dalam aturan SKB 4 Menteri bahwa anak itu belajar tatap muka di sekolah hanya 4 jam di ruang kelas dan tidak pakai istirahat. Tentu ini membuat saya berpikir bahwa itu tentu akan menjadikan sesuatu yang sangat menjadi beban juga selama 4 jam terus-menerus di dalam kelas. Kemudian pada masa COVID ini juga kita dianjurkan untuk berjemur sekitar jam 9 sampai jam 10. Nah, dari dua hal itu maka saya berinisiatif untuk membuat sebuah lokasi. Jadi anak sambil belajar juga sambil berjemur. Jadi bukan istirahat ini, karena istirahat tidak diperbolehkan pada masa COVID karena dikhawatirkan anak-anak akan berkerumun. Tapi dalam hal belajar maka guru bisa mengkondisikan anak-anak untuk tetap menjalankan protokolnya, belajar di luar kelas, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan, seperti yang saya katakan tadi, memanfaatkan lahan yang semula jadi semak belukar menjadi sebuah tempat yang cantik, sebuah tempat yang bisa dijadikan siswa sebagai pelepas lelah, kebosanan dan lain sebagainya, untuk mereka juga bisa beraktivitas di belajar di sekolah ini. Yang ketiga, sengaja saya ingin selama COVID ini banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin ataupun perlombaan-perlombaan yang banyak yang ditiadakan karena untuk menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Maka dengan adanya saya ingin menciptakan sebuah kompetisi antar kelas, itu yang pertama. Kemudian sebuah proyek bagaimana anak-anak itu bisa menyalurkan kreativitas mereka dalam hal pembuatan taman ini, yang mana taman ini juga banyak spot-spot foto untuk mereka. Sebagaimana kita ketahui, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa zaman sekarang tempat wisata itu sebenarnya banyak yang sederhana idenya,
dan bisa dilakukan dengan kreativitas anak-anak kita, sehingga jadilah yang seperti ini. Alhamdulillah semangat dari anak-anak semua beserta guru-gurunya untuk membuat masing-masing kelas menjadi taman-taman kelas masing-masing untuk mereka beraktivitas. Pak, kemarin pernah dengar Pak, katanya bahkan lokasi pembangunan taman ini dulunya pernah jadi tempat pembuangan sampah, benar nggak? Betul. Sebelum kita buat yang seperti ini adalah tempat yang semak belukar, di mana pembuangan sampah dari pembangunan. Lokasi kita ini adalah dulunya adalah lokasi tambang. Ada tempat pemukiman di sini, pemukiman para penambang. Nah, itu yang disibahkan oleh masyarakat ke sekolah, dan banyak sampah-sampah bangunan, gedung, fondasi rumah dan sebagainya masih banyak. Itu juga dari sampah-sampah sekolah yang ini dibuang di sini. Tapi untuk sampah sekarang kita sudah buatkan tempat khusus, dan semak belukar ini kita olah sedemikian rupa supaya menjadi lebih cantik. Wow, jadi berhasil mengubah sampah jadi permata gitu Pak ya. Pertanyaan yang terakhir Pak, kira-kira apa rencana ke depan Taman Pintar ini agar tidak menjadi spot selfie yang booming sesaat? Biasanya kan orang tuh kalau udah booming sekali nanti ditinggalin terus terbengkalai gitu. Taktiknya gimana Pak? Betul, dulu sudah pernah sebelumnya kita membuat yang seperti ini, kemudian karena pandemi anak-anak sempat tidak masuk, sempat tidak tatap muka, sehingga tenaga pegawai yang ada di sekolah kita itu tidak hanya ada 2 orang, tidak sanggup untuk merawat ini, karena sebenarnya ini juga butuh perawatan dari anak-anak juga untuk merawat, untuk menjaga. Jadi kedepannya, karena kita kebetulan alhamdulillah kabupaten kita itu termasuk zona yang memungkinkan untuk belajar tatap muka, maka dengan tatap muka ini berarti anak-anak juga bisa menjaga taman masing-masing, tetap menjaga kebersihannya, sehingga seperti yang Anda katakan tadi, jangan sampai yang sudah kita buat sebagus-bagus seperti ini terus tidak jadi rusak dengan waktu. Jadi harus dirawat terus. Kemudian juga tetap dari pihak sekolah, dari pihak pegawai, tentu tetap saya minta mereka juga tetap untuk merawat ini, misalkan untuk membersihkan rumput dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Satu pesan yang mungkin bisa kami ambil dari wawancara kali ini adalah SMA 1 Pari 3 itu menerapkan sistem kompetisi dalam menjaga lingkungan. Oke, kita berikan tepuk tangan yang terakhir kali untuk SMA Negeri 1 Pari 3. Perlu saya tambahkan juga bahwa di sini yang penting adalah bagaimana anak-anak bisa berkreasi, kemudian bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan mereka untuk membentuk sesuatu yang bisa menjadi kenang-kenangan juga bagi mereka. Itu yang penting. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini wawancara eksklusif dengan Kepala SMA Negeri 1 Pari 3, Pak Nurbuana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rigo, see you at the next topic. Bye-bye.